Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa mendapatkan keturunan. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan keturunan, teman-teman bisa berdoa ya. Doanya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Doa ini juga bisa dilantunkan kalau kita ingin mendapatkan jodoh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah rupaku, perindahlah pula akhlakku. Baca ini ketika bercermin supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan doa sesuai dengan apa yang teman-teman ingin lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan berdusta melainkan tiga hal. Pertama, menyenangkan hati suami atau hati istri. Seketika seorang suami misalnya dibuatkan lauk oleh istrinya, dia bilang enak ma, makasih ya. Padahal nggak enak, boleh berdusta untuk itu. Yang kedua adalah mendamaikan dua orang yang berkelahi. Misalnya A berantem dengan B. Saya bilang kepada A bahwa B titip salam. Saya bilang kepada B untuk memaafkan si A. Saya berdusta untuk mendamaikan mereka. Boleh. Dan yang ketiga, boleh berdusta dalam kondisi berperang. Perang nggak mungkin jujur dong. Perang mesti berdusta. Karena itu adalah strategi perang. Hanya tiga ini yang boleh. Selebihnya nggak boleh walaupun untuk kebaikan menurut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kenapa sih salam itu kalau kita bertamu hanya boleh maksimal 3 kali? Ada dalil yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian sampai kalian mendapatkan izin dari dia dan meminta maaf dan mengucapkan salam kepadanya. So, salam itu cuman boleh 3 kali. Kalau enggak, ya pulang aja. Kenapa pulang? Karena kita enggak tahu. Jangan-jangan Ahlul Bait tidak bisa menerima kita. Entah karena sakit, entah karena lagi berantem sama suaminya, dan lain sebagainya. Jangan kita lihat-lihat, oh dia kan ada mobilnya tuh, ada mobilnya, intip lagi, intip. Jangan. Itu akhlak yang baik. Pulang aja. Itu sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ciri orang yang diterima taubatnya atau orang yang mendapatkan hidayah. Yang pertama adalah orang itu mulai takut berbuat dosa. Tadinya dia ghibah nggak mikir-mikir, sekarang kalau mau ghibah dia mulai takut dan berpikir. Yang kedua adalah dia mulai gemar mendengarkan konten-konten Islami atau ceramah-ceramah agama. Ingat gak semua orang loh suka dengan ceramah-ceramah agama. Kalau teman-teman diantaranya berarti udah termasuk ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Dan kemudian yang ketiga adalah dia gemar berbuat kebaikan. Kalau teman-teman ada di salah satu ciri ini, berarti teman-teman termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa melunakkan hati seseorang. Kalau ada suami yang marah, anak yang melawan, atasan yang marah, ada kok doanya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Dengan mengucapkan doa seperti itu, walaupun tidak ada namanya, semoga orang-orang yang suka marah-marah kita, marah-marah kepada kita, tergerak hatinya untuk lebih lunak kepada kita. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang dan bahagia itu beda. Kalau kita punya uang, kita suntuk, sepi, kita pergi liburan, kita bahagia. Tapi apakah setelah sampai di rumah kita lebih tenang? Tentu tidak. Tenang itu adalah berkah. Berkah itu adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita, dan tenang itu dicari, tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang yang bahagia karena banyak uang, tapi hanya sedikit orang yang tenang karena banyak uangnya. Cara menggapai ketenangan salah satunya adalah dengan zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. So teman-teman banyak berzikir ya. Kalau bisa zikirnya dihitung setiap harinya supaya kita konsisten dalam berzikir sampai kita risau kalau kita meninggalkan. Coba deh zikir setiap hari, rasakan ketenangan apapun kondisi nasib kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara badal umroh untuk orang yang telah meninggal dunia. Dalam Islam kita dibolehkan membadalkan umroh orang yang telah meninggal dunia. Caranya gimana? Caranya ada dua. Yang pertama kita bisa datang ke travel umrohnya dan minta untuk orang lain membadalkan. Nanti travel umrohnya akan mengutus orang yang ada di Mekah dan Madinah di Mekah untuk membadalkan orang tua kita. Atau kita aja dulu yang umroh, lalu kemudian setelah itu nanti umroh keduanya kita boleh badalkan orang tua yang telah meninggal. Niatnya adalah di saat mikot adalah nawaitu umrotan an, sebutkan namanya labbaikallahumma umrotan, lalu umrohlah seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tutorial sholat witir. Bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Kalau 1 rakaat sengaja aku sholat sunat witir, 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa 1 rakaat. Kalau rakaatnya ganjil, ayat pendek setelah Al-Fatihah, sangat dianjurkan 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Kalau 3 rakaat bisa 2 kali salam dan 1 kali salam. Kalau 2 kali salam berarti 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Suratnya terserah, salam kanan salam kiri, lalu sambung 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau 1 rakaat sangat disunahkan witir di rakaat ganjil baca 3 kul ya, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah sholat witir dilakukan setelah Isya? Waktu witir itu adalah dari habis Isya sampai azan subuh. Yang penting adalah 1 kali. Habis Isya boleh kok witir. Tengah malam nanti kalau mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Karena kalau witir itu dilakukan 2 kali dia akan jadi genap. Misalnya sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6 genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4 genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4 genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2 genap juga. So witir tidak boleh 2 kali ya, hanya boleh 1 kali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salah orang dan gak boleh memata-matai orang lain. Setiap kita ingin mencari kesalahan orang, berarti kita ingin mencari sesuatu yang masih Allah tutup. Salahnya orang kalau Allah mau tutup, biarkan Allah menutupnya. Gak usah kita yang membukanya, karena Allah masih belum mengizinkan aibnya itu untuk terbuka. Dan jangan pula memata-matai orang lain. Gak ada salah, gak ada angin, gak ada hujan, lalu kita mata-matai, buka handphone suami dan seterusnya. Kecuali sudah ada kasus fakta baru kita boleh mengobservasinya. Itu adalah mencari kebenaran namanya. Bukankah seorang polisi boleh menangkap kalau sudah ada laporan, boleh menangkap ketika sudah ada faktanya. Kalau belum ada faktanya, berbaik sangka aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagaimana cara minta maaf kepada orang yang tidak kita kenal tapi pernah kita ghibahi? Cara pertama adalah doakan mereka. Allahumma filli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa mereka. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk membaca Quran atas nama siapapun untuk kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, saya baca Al-Quran. Dengan baca Quran ini, ampunkanlah dosaku sengaja dan tidak disengaja. Itu adalah cara untuk menghapuskan atau mengurangi dosa kita pernah ngomongin orang lain. Walaupun tetap ada kemungkinan kita akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat atas apa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa hukumnya kalau kita tidak bertegur sapa sama orang lain melewati hari lebih dari 3 hari? Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sangat rajin puasa Senin dan Kamis?" Apa kata baginda Nabi? "Ya, karena aku tahu di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit." Lalu sahabat berkata,
Terus apakah semua catatan amal kita dibawa ke langit? Maka Rasulullah berkata, iya, kecuali orang-orang yang bermusuhan. Jadi orang-orang yang bermusuhan, maka dia tidak akan disetor amalnya oleh Allah ke langit selain hari Senin dan Kamis itu. So, kalau mau marahan jangan sampai lebih 3 hari ya. Minta maaf aja. Kalaupun kita nggak salah, nggak apa-apa. Karena ada dua fungsi maaf. Pertama, kalau kita salah. Yang kedua, melepaskan kewajiban kita supaya amal kita tetap dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, boleh nggak zikir sambil berbaring? Ada dalil yang mengatakan bahwa alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh nggak sih zikir sambil baring? Boleh aja, tidak ada masalah, tidak harus menghadap kiblat dan bila perlu diamnya orang beriman adalah berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, doa terlepas dari hutang riba. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu. Bacalah ini, doa ini sekaligus doa pembuka lapang rezeki dan kemudian terbebas dari hutang riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, kalau kita berkata riba, kenapa sesuatu itu dianggap hutang riba? Pertama, hutang riba adalah setiap yang ada bunganya. Yang kedua, setiap yang ada dendanya kalau kita telat membayarnya. Dan kemudian ada agunan, dan kalau seandainya kita nggak membayar, maka barang yang kita kredit itu dia tarik, dia ambil, dan uang yang udah kita serahkan tidak dikembalikan kepada kita. Kenapa riba itu nggak boleh? Karena konsep dari tolong menolong sebenarnya adalah meringankan beban. Tapi kalau tolong menolongnya pakai riba, itu bukan meringankan beban, malah memberatkan beban seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, doa terhindar dari api neraka adalah Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar. Artinya apa? Ya Allah, jauhkan aku dari siksa api neraka. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. So, baca doa ini 3 kali setiap mau habis sholat, atau boleh di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya, supaya kita terlindung dari siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sedih, ucapkan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita marah, ucapkan astaghfirullahalazim dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita bersin, hajim, ucapkan alhamdulillah. Kalau kita nguap, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita kaget, ucapkan la haula wala quwata illa billah. So, semuanya apapun yang kita rasakan bisa jadi zikir dan mengingat Allah. Pertanyaannya, mau atau tidak untuk kita kerjakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cara agar doa kita, cara agar Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, Allah akan kabulkan sekarang langsung. Minta rezeki, langsung suaminya pulang bawa rezeki. Berarti Allah langsung mengabulkan. Yang kedua, kadang-kadang Allah ganti doa kita di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Misalnya nih, kita minta rezeki, rezekinya nggak datang-datang. Suaminya yang tadinya maksiat bertaubat dia. Anak yang tadinya sakit sembuh dia. Atau yang ketiga adalah kita dibalas oleh Allah kebaikannya di hari akhirat dan doanya diijabah di hari akhirat. So, doa aja dulu. Semakin sering berdoa, semakin tinggi tingkat berbaik sangka kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, siapapun yang punya niat baik mengingatkan orang lain, mengingatkan tapi jangan menyakiti ya. Karena mengingatkan dengan menyakiti itu adalah dosa. Rasulullah kurang hebat apa dakwahnya, tapi Rasulullah selalu mengingatkan tanpa menyakiti. Itulah sebab akhlak jauh lebih baik dibanding ilmu pengetahuan. Berapa banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak dan tidak bisa menghargai orang lain. Dan berapa banyak orang yang tak sekolah tapi punya akhlak, dia
dia jauh lebih dicintai. So, mengingatkan siapapun, mengingatkan guru, mengingatkan teman, anak, dan suami, jangan pernah menyakiti. Karena kalau kita menyakiti, niat kita benar, cara kita salah. Itu sama dengan misalnya aku mau ngasih makan anak yatim tapi caranya dengan nyuri. Aku mau bangun masjid tapi dengan korupsi, tetap tidak dibenarkan. So, mengingatkanlah tanpa harus menyakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak tahajud dekat-dekat azan subuh? Jawabannya adalah boleh. Karena batas tahajud itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. So, kalau teman-teman mau tahajud dekat-dekat subuh, itu boleh aja. Terutama bagi pemula. Kalau pemula, sangat dianjurkan untuk tahajud dekat-dekat azan subuh dulu. Supaya apa? Supaya puas dulu tidurnya. Kalau tidurnya udah puas, nanti teman-teman tidak akan trauma melakukan tahajud sehingga apa? Sehingga adalah teman-teman konsisten melakukannya. Lakukan terus tahajud sebelum adzan subuh. Nanti kalau udah konsisten boleh dimundurkan jamnya jadi jam 3 atau jam 2 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sering merasa kentut padahal bukan kentut? Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya selalu merasa kentut. Padahal bisa jadi itu cuma perasaan saya aja. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan. Sampai kau dengar bunyinya. Au yajidariha. Atau kau cium baunya. Artinya apa? Artinya kalau engkau tidak yakin itu kentut, maka itu bukan kentut. Itu cuma was-was yang datang dari setan aja. Kecuali teman-teman betul-betul yakin itu adalah kentut, barulah itu kentut. Kalau nggak yakin, abaikan. Lanjutkan aja sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Batas waktu tahajud itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. Terus afdolnya di mana sih? Jadi begini, malam itu kan dibagi 3. Yang pertama adalah sepertiga malam pertama dari habis isya sampai azan subuh. Yang kedua sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Lo waktu tahajud yang paling afdol yang mana? Sepertiga malam ketiga. Tapi boleh nggak tahajudnya jam 10, jam 12? Is oke aja. Yang penting posisinya di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Stop, jangan menyebut-nyebutkan kebaikan kita. Karena qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha ada. Gak usah sedekah, itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Berapa banyak kita sedekah tapi lepas pahalanya karena kita menyebutnya. Misalnya nih ada anak kita atau ponakan kita yang tinggal bersama kita bertahun-tahun. Kita sekolahkan, kita kuliahkan. Suatu ketika dia jadi anak yang sukses. Lalu apa kata kita? Aduh, kamu ini gak mau membantu saya. Padahal dulu kamu kuliahnya sama saya. Seketika itu hilang pahalanya. So, jangan menyebut kebaikan kita di belakang ya. Karena sebenarnya kebaikan kita itu udah dibalas Allah kok. Nggak mungkin gak Allah balas. Yang penting kita jangan ria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada 3 cara baca. Yang pertama adalah tutup bibirnya dalam hati. Kapan? Kalau kita di kamar mandi. Masuk WC kan baca doa. Mau cebok juga baca doa. Keluar WC baca doa. Kemudian mandi junub baca doa. Nah, kalau baca doanya dalam hati, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kalau doanya kemudian selanjutnya, kalau kita sholat itu buka bibirnya bisik-bisik. Gitu. Kenapa? Karena kalau sholat jangan tutup mata, tutup bibir. Itu adalah makruh menurut kitab Said Sabiq. Dan kemudian cara baca kuat-kuat adalah seperti aku bicara sekarang ini. Kapan kita membaca sesuatu kuat-kuat? Usahakan saat membaca Al-Quran. Baca Quran itu usahakan kuat-kuat supaya kita tahu mana bedanya huruf kho, huruf ha, huruf sa, huruf za, dan huruf za. Kalau dalam hati terus, bagaimana mungkin kita membenarkan bacaan Quran kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat ke anak yatim? Jawabannya tidak boleh. Karena anak yatim tidak termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat. So, kalau teman-teman mau zakat, maka teman-teman cukup ke misalnya fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja, tapi nggak cukup uangnya. So, tepatkan zakat pada tempatnya ya. Supaya apa? Supaya zakat kita sah, benar niatnya, benar amalnya.
masalahnya. Beda dengan sedekah, kalau sedekah mah bebas, ke anak yatim pun gak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Karena siapapun yang berbuat buruk, walaupun itu adalah balasan, tetap berdosa. Misalnya nih, aku digibahin orang lain, maka orang lain itu berdosa. Lalu kemudian aku curhat dengan orang banyak. Dia gibahin aku loh, dia gibahin aku loh, dia gibahin aku loh. Maka aku juga ngibahkan dia, walaupun dia ngibahkan aku. Masalahnya dia gibahin aku ke satu orang, sementara aku menggibahkannya ke banyak orang. Dosanya besar yang mana? Besaran dosaku. Makanya kenapa guru-guru kita selalu berkata, jangan balas keburukan dengan keburukan. Karena sekali kita membalas keburukan dengan keburukan, kita berarti melakukan keburukan yang sama. Kita tidak akan diminta pertanggungjawaban atas keburukan yang dia lakukan. Kita hanya diminta pertanggungjawaban atas keburukan yang juga kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara sholat berjemaah. Jika imam baca iftitah, kita baca iftitah. Imam baca al-fatihah, kita dengar diam. Imam baca ayat pendek, baru kita baca al-fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, kita udah selesai al-fatihah, dengar diam. Dengarkan saja ayat pendek imamnya. Tapi seketika imam selesai ayat pendek, kita belum selesai al-fatihah, langsung ruku aja ikut imam.